Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, seluruh presbiter GPIB Immanuel WR Supratman Mataram mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang mengambil bagian dalam ibadah minggu kedua sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Penatua Denny M. Putra. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang berkati Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan percaya dan yakin bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara seiman, ayat Alkitab yang membimbing kita pada ibadah hari Minggu ini adalah dari Injil Matius pasal 5 ayat 3. Injil Matius pasal 5 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, menyertai kamu sekalian. Yang tinggi dan
Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam ibadah minggu ini, kami percaya bahwa Engkau Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja, sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya terbatas kepada orang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang menembus batas waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi saat ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4. Namun sebelumnya marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, kami anak-anak Tuhan yang beribadah pada saat ini, siap untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Setiap hati kami terbuka untuk itu Bapa, sebagaimana Alkitab kami telah terbuka untuk siapa yang baca dan merenungkannya.
Karena itu Bapa, mari urapi dan Roh Kudus buat kami semuanya, untuk kami bisa dikuatkan dan mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur pada Allah karena pada hari ini kita bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, baik yang sedang di rumah, di perjalanan, atau di mana saja, dan kita boleh beribadah kepadanya. Bersyukur juga karena kita dapat menikmati firman Tuhan, memuji namanya, dan kita bersama-sama beribadah kepadanya pada saat ini. Kita juga harus bersyukur Bapak sekalian karena keadaan yang beberapa waktu lamanya menakutkan kita bersama-sama, mencemaskan kita bersama-sama, yaitu pandemi COVID-19. Tetapi kita saat ini pula berterima kasih pada Bapa di surga bahwa keadaan tersebut sudah mulai menurun. Kita berharap dan berdoa tetap bahwa pandemi ini akan segera berlalu dan tidak ada lagi di muka bumi ini. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, bacaan kita hari ini ada dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4, dan tema yang diberikan pada saat ini oleh Majelis Sinode adalah Tuhan menolong dan memulihkan. Ayat 1 dari bacaan kita Bapak Ibu, kita boleh lihat, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya.
Apa yang kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian pada bacaan ayat 1 ini? Yesus ke atas bukit, dia melihat orang banyak itu lalu dia naik ke atas bukit. Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Yesus mau mengisyaratkan pada orang banyak bahwa dia siap menolong. Dia siap mau dilihat oleh semua orang. Dan dia berkehendak semua orang berharap dan melihat pada dia. Dan di atas bukit juga Yesus bisa melihat semua keadaan pengikut-pengikutnya, termasuk kita. Bapak Ibu Saudara, dari ayat 1, apa yang kita bisa kita petik bersama-sama? Kita menjadi orang Kristen bukan sekarang, sudah lama. Dan kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita diharapkan untuk dan diingatkan bersama-sama bahwa kita mau melihat tetap kepada Dia. Kita bisa melihat, menatap, berharap kepada Dia. Kita bisa mendongak ke atas untuk melihat bagaimana Allah siap menolong kita. Dan kita percaya dan yakin Allah saat ini juga siap dan melihat keadaan kita. Siap untuk memberi pertolongan, siap untuk memberikan pemulihan untuk kita semuanya. Kita boleh khawatir, kita boleh cemas. Tetapi dari ayat ini kita boleh melihat bahwa Yesus naik ke atas bukit untuk bisa melihat keadaan semua pengikutnya. Allah saat ini berada di ketinggiannya, di surga. Saat ini juga Dia sedang melihat kita semuanya yang sedang menderita, yang sedang dalam pergumulan, siap untuk ditolong. Karena Allah sendiri punya belas kasihan. Yesus menunjukkan belas kasihannya ketika Dia memandang semua orang pada saat itu. Ada belas kasihan dalam diri Yesus dan siap untuk memberikan pertolongan. Pada saat ini Allah yang sama di dalam Yesus kita sembah punya belas kasihan, memiliki kasih yang besar untuk kita dan melihat setiap keadaan kita. Selanjutnya di ayat kedua Bapak Ibu sekalian, di sana dikatakan maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Ini mengisyaratkan, boleh kita lihat bahwa Yesus itu dalam khotbahnya di atas bukit tidak hanya siap untuk menolong, tetapi mulai berbicara dan memberikan pengajaran-pengajarannya, penguatannya bagi setiap murid-muridnya. Dia berbicara pada murid-muridnya, dia mengajar mereka. Apa yang diajarkan? Firman Tuhan. Apa yang diajarkan dan bicarakan? Kehendak-kehendak Allah. Penguatan-penguatan Allah bagi setiap umatnya. Bapak Ibu yang berkati Tuhan Yesus Kristus. Artinya bagi kita semuanya, bahwa kita sebagai pengikutnya tentu percaya kepada Dia. Dan mari kita bisa melihat Yesus siap untuk menemui pertolongannya untuk kita. Asal kita mau menerimanya, mau mendengar firman Tuhan, mau taat firman Tuhan. Dia siap menguatkan kita dengan firman-Nya setiap hari, termasuk hari ini. Bersama-sama kita diingatkan dengan firman Tuhan. Kita sebagai jemaat GPIB dilengkapi dengan SBU, Sabda Bina Umat, yang bisa kita nikmati setiap hari firman Tuhan, pagi dan malam. Pagi sebagai bekal kita untuk melakukan aktivitas kita didasari dengan firman Tuhan. Malam hari kita juga diberikan firman Tuhan sebagai refleksi kegiatan kita hari ini, sepanjang hari itu. Luar biasa kalau kita boleh lihat Bapak sekalian betapa Allah memperhatikan kita, betapa Allah memberikan penguatan kita melalui firman-Nya dan siap menolong kita dan mau memberikan pertolongan kita.
asal kita taat pada firman-Nya. Selanjutnya di ayat ketiga Bapak sekalian, kita bisa melihat bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dari ayat ini kita boleh melihat dua makna. Makna miskin itu sendiri. Makna pertama kita bisa boleh melihat sebagai makna rohani, adanya rendah hati. Yang kedua adalah makna jasmani. Di zaman Yahudi kuno dan hingga saat ini, mereka memiliki budaya atau agama Yahudi mengisyaratkan bagi setiap orang yang mau masuk surga harus berbuat baik, harus memberikan persembahan-persembahan, harus memberikan harta miliknya untuk mendapatkan surga. Lalu bagaimana dengan orang-orang seperti kita, seperti orang-orang Kristen lainnya yang ataupun setiap orang yang berkerinduan untuk masuk surga tetapi tidak punya harta? Tentu pasti miskin, tidak punya apa-apa. Tetapi pada firman Tuhan melalui khotbah Yesus di bukit ini, di ayat kita mengatakan bahwa berbahagialah orang miskin. Berbahagialah setiap kita yang mau merendahkan hati kita. Yesus menyukai dan menyenangi setiap umatnya, setiap anak-anaknya yang mau merendahkan hati. Mau datang pada Dia dengan penuh kerendahan hati. Mau taat pada Dia yang mau merendahkan dirinya di hadapan Allah. Sebaliknya juga surga tidak diperoleh dengan hanya harta benda. Tetapi lebih daripada itu, kita mau memiskinkan diri dari segala kesombongan, memiskinkan diri dari segala ketinggian hati, yaitu taat pada firman Tuhan, taat pada pengajarannya. Sebagai orang-orang percaya pada Dia, Tuhan menyertai kita, Tuhan setiap menolong kita, karena dan kita pun diminta untuk tetap mengandalkan Dia, tetap untuk mau menyandarkan diri kepada Dia, karena Dialah yang mampu menguatkan kita, mengokohkan kita. Dan yang terbesar adalah Allah sendiri sudah memberikan jalan ke kerajaan surga, jalan kepada hidup yang kekal, yaitu beriman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, selanjutnya di ayat yang keempat kita boleh melihat bahwa dikatakan di sana, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan berbahagia orang yang berduka cita. Apa artinya? Saat ini tentu kita semuanya dampak dari pandemi dan kita masing-masing punya pergumulan apapun jaga bentuknya. Entah kita sedang dalam kelemahan tubuh, dalam kesakitan tubuh kita, atau dalam masalah-masalah perekonomian kita karena usaha yang dan pekerjaan kita yang jatuh oleh karena dampak dari pandemi, atau juga yang kita kehilangan saudara-saudara, keluarga, orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Ada duka cita di sana. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita melihat pada Allah, ketika kita mau taat dan rendahkan diri di hadapan Allah, maka Tuhan sendiri siap menolong kita. Tuhan sendiri menguatkan kita, memberikan kebahagiaan abadi untuk kita semuanya. Sebagai orang percaya, Tuhan tidak membiarkan setiap anak-anak Tuhan jatuh tergeletak. Tetapi Tuhan siap menolongnya sehingga kita tidak terkapar oleh karena penderitaan yang ada. Percayalah Bapak Ibu sekalian, Allah kita Allah yang hebat. Allah dalam Yesus yang kita sembah, di dalam Yesus itu Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang penuh kekuatan dan maha dahsyat. Dan siap selalu melihat ke setiap kita, siap memberikan pertolongan bagi setiap kita, asal kita mau melihat Dia. Dari renungan singkat yang kita
Dengar pada pagi hari ini, kita boleh melihat Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dan saya diingatkan sekalian pada ibadah hari ini, bahwa Yesus Juru Selamat kita adalah Allah yang penuh belas kasihan. Allah yang mau melihat setiap keadaan anak-anaknya. Allah yang tidak pernah tidur, tetapi Allah yang siap dan setia dalam pertolongan dan firman-Nya. Allah yang menguatkan kita dengan setiap firman ajaran yang diberikannya. Maka dari itu Bapak sekalian, mari kita bersama-sama tetap berharap pada Allah. Tetap mengandalkan Dia. Tetap mau berdoa memohon kepada Dia. Seraya kita memuji-muji, memusyukur, membesarkan namanya dengan setiap berkat yang boleh kita terima. Dan mari tetap beribadah kepadanya. Jangan tinggalkan Yesus oleh karena penderitaan. Jangan tinggalkan Yesus oleh karena keadaan yang ada menimpa kita saat ini. Tetapi justru lebih kuat lagi memohon pertolongan Tuhan. Memandang Sang Kristus, memandang Allah. Karena Allah senantiasa setia memandang kita. Yesus adalah penolong. Yesus siap memulihkan setiap kita asal kita mau taat padanya. Setiap beribadah, setiap untuk membaca firman Tuhan sebagai penguatan kita. Sebagai salah satu cara Allah berbicara kepada kita, menguatkan kita. Semoga kita tetap setia pada Allah yang setia. Kita tetap beribadah pada Allah yang maha dahsyat dan mau mendengar. Sehingga kita juga siap untuk dikuatkan dan diberikan bahkan menerima setiap pertolongannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, setiap kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang berkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri hadapan Tuhan, kita bersama-sama masuki doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kami berterima kasih dan bersyukur padamu Bapa, pada saat ini kami boleh menikmati puji-pujian, beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, dan bersama-sama merenungkan dan dikuatkan dan firman-Mu. Biarlah Tuhan memampukan setiap kami dan teringat dan melihat pada Bapa, melihat pada Yesus yang ada Juru Selamat kami dan siap menolong. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan menolong kami karena Engkau di tempat ketinggian-Mu tetap melihat dan menopang setiap kami. Bapa, mampukan kami Tuhan untuk senantiasa beriman dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah penuh belas kasihan,
Tuhan Yesus adalah yang memberikan hidup yang kekal bagi kami. Setiap kami orang percaya adalah Tuhan yang siap menolong dan memulihkan keadaan kami, apapun kami. Ketika kami dalam kedukaan, ketika kami dalam kesakitan atau kelemahan tubuh, kami percaya bahwa Tuhan menjamah dan menguatkan kami. Bahkan setiap kami yang dalam pergumulan akan berkemuliaan, Tuhan akan memulihkan usaha kami dan keadaan kami semuanya. Kami percaya Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan bersandar serta mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dan dalam semua pergumulan serta permohonan kami. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh warga jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena lanjut usia maupun dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Bapa berkenan menopang mereka. Bila Tuhan sendiri yang memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan diberikan, bahkan tindakan medis yang diberikan, menjadi suatu kekuatan dari Allah, penyembuhan dari Allah, bahkan pemulihan dari Allah. Kami percaya Tuhan setiap pergumulan kami, bahkan juga saat ini juga warga jemaat Tuhan yang bergumul dalam pekerjaan dan ekonomi, juga Tuhan turun tangan dan memberkati, bahkan memulihkan keadaan kami semuanya. Karena dampak pandemi COVID-19 itu Tuhan luar biasa dahsyat untuk setiap kami semua, terutama juga bagi anak Tuhan, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama pandemi ini boleh berlalu dari muka bumi. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di jemaat-Mu Immanuel WS Mataram Bapa. Kami berdoa untuk Pendeta Yance dan keluarga. Bapak Pendeta Yance sebagai Ketua Majelis Jemaat, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat Tuhan dalam memimpin dan membimbing jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian pula untuk Bapak Pendeta David Darius dan Pendeta Sony bersama keluarga yang menopang dalam pelayanan Tuhan di jemaat ini. Berkenan Bapak memberikan kekuatan, kesehatan untuk mereka semuanya. Juga untuk pelayan-pelayan Tuhan, yaitu semua diaken dan penatua, komisi, pelekat, dan jajaran pengurus dan pelayan mereka semuanya Tuhan. Berkenan Bapak berjamah dan kekuatan Roh Kudus saja yang menolong mereka, di mana di dalam kesibukan mereka, di antara segala keterbatasan mereka, masih mereka berkenan melayani Tuhan di jemaat-Mu. Berkenan Bapak memberikan kekuatan, kesehatan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di jemaat Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan dan ditinggikan di tengah jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pegawai kantor, jaga malam, bahkan koster, berkenan Bapak memberkatinya. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami Bapak Presiden bersama jajaran menteri kabinetnya, hingga gubernur dan juga wali kota, bupati, hingga perangkat daerah yang ada di RT, RW maupun lingkungan. Tuhan memberkati semuanya mereka Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk membangun bangsa ini, membangun negara ini, dan juga melindungi, mengayom bagi kami semuanya anak Tuhan yang menjadi sebagai salah satu komponen masyarakat di negara ini. Demikian pula kami berdoa untuk pemerintah NTB dan kota Mataram Bapak, memberkati mereka semuanya, menolong menopang mereka Tuhan di dalam pelaksanaan tugas kewajiban mereka. Kami percaya Bapa melalui pemerintah kami, baik pemerintah negara kami maupun pemerintah daerah kami, Tuhan memberkati setiap langkah-langkah yang mereka lakukan untuk bersama-sama dengan masyarakat yang ada, melakukan pencegahan bahkan pemulihan keadaan dari dampak COVID-19. Tuhan memberikan kekuatan untuk kami semuanya, bahkan kami Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan di daerah ini, di Nusa Tenggara Barat Bapak, untuk bisa kami menopang dan menjadi salah satu komponen masyarakat yang mau dan bisa bersedia menopang setiap program-program pemerintah yang ada, sehingga kami boleh menjadi warga masyarakat yang memuliakan Tuhan di hadapan mereka semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam kuasa Tuhan.
seluruh pergumulan kami. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa kami yang kami naikkan secara diam-diam pada saat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan seperti yang tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 2 yang menyatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera.